Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita special reading untuk bulan baru, New Moon in Virgo. Jadi bulan baru kali ini jatuh di rasi bintang Virgo. Di sini aku pakai Moonology-nya Yasmin Bolan. Ini aku pakai sebagai overall energy karena di sini ada temanya ya, New Moon in Virgo, a time to give rather than take. Aku merasakan ini masih bulan dimana kita itu diminta untuk banyak memberi. Apakah itu berbentuk materi maupun non-materi gitu ya. Kalau yang aku rasakan ya, sebenarnya non-materi itu juga penting. Jadi bukan hanya kita beramal atau bersedekah, tapi kita membantu orang lain dengan support, dengan rasa empati, itu juga akan berlipat ganda gitu ya kebaikannya. Dan tentunya orang itu akan merasa berterima kasih meskipun mungkin tidak mengucapkan, tapi di dalam hatinya gitu ya. Orang itu akan menyampaikan rasa terima kasih yang akan menjadi salah satu bentuk doa juga. Kalaupun orang itu tidak merasa ditolong, kamu nggak usah khawatir ya, karena kan yang mencatat amal kebaikan itu bukan manusia. Dan kamu juga tidak perlu pamrih karena ketika kamu berpikir meminta imbalan ya setelah menolong orang lain, maka dikhawatirkan ya amal kamu itu atau kebaikan kamu itu akan berkurang, bahkan tidak dihitung gitu ya. Jadi kalau kamu ingin menolong orang lain, tolonglah dengan ikhlas, semampu kamu, tidak perlu dipaksakan gitu ya. Karena inti dari memberi adalah memberi sesuatu dengan ketulusan. Oke, sekarang kita mulai ya. Oh ya, aku mau ingatkan kembali kalau ini bersifat kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian, atau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Kali ini untuk semua zodiak ya, jadi bukan per zodiak. Kalau kamu ingin melihat per zodiak, kamu bisa lihat di video-video lainnya. Ini adalah general reading terkait bulan baru. Kita lihat ada energi apa yang bisa kita manfaatkan, atau ada hal-hal positif. Kalau ada yang negatif, bisa kita jadikan rambu-rambu. Atau kalau kamu ingin abaikan juga silakan ya. Jadi di sini feel free, apa yang ingin kamu ambil selama itu positif dan untuk hal yang positif silakan. Energi bulan baru di zodiak Virgo. Ada Ace of Cups, King of Wands, dan The Lovers. Wow. Energinya positif ya. Oke, kita bahas ya. Bulan baru itu kan identik dengan permulaan atau ada start gitu ya. Fresh start atau restart juga bisa. Dan di sini sudah ada Ace of Cups. Ini juga menandakan ada awal mula yang baru, yang lebih membahagiakan terkait dengan percintaan ya, terutama atau emosi positif ketika kamu bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Ada sisi negatif dari Ace of Cups ini, artinya kalau kamu itu terlalu berlebihan, menggunakan emosi atau mencintai sesuatu, bukan hanya mencintai orang lain gitu ya, tapi mencintai diri sendiri ataupun mencintai materi, nah itu akan berdampak negatif. Sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik ya untuk kita. Tapi di sini aku melihatnya karena tebarannya itu bagus-bagus semua, jadi banyak energi positif yang bisa diambil di bulan baru di rasi bintang Virgo kali ini. Aku merasakan bagi kamu-kamu yang sedang berusaha gitu ya, atau ingin memulai sesuatu yang baru, terutama di hubungan. Yang pertama itu hubungan percintaan gitu ya. Kemudian ada juga hubungan seperti bisnis atau juga di lingkungan gitu ya, dengan tetangga, dengan keluarga.
di pekerjaan juga sama gitu ya. Aku melihatnya di bulan baru ini, kalau kamu ingin menjalin atau memulai hubungan yang harmonis, maka gunakanlah energi atau waktu ini untuk bisa silaturahmi, networking, atau PDKT gitu ya. Aku juga melihat di sini ada energi pendekatan yang cukup berani gitu ya. Hanya saja di sini pesannya karena tadi kan ada warning kalau Ace of Cups itu digunakan secara berlebihan ya, kamu itu mencintai berlebihan atau kamu itu flirting berlebihan gitu ya, merayu berlebihan sampai orang itu menganggapnya jadi rayuan gombal. Nah, kamu harus bisa mawas diri gitu ya, bisa ngerasa-rasain apakah aku sudah cukup atau harus ngerem atau masih kurang gitu ya effortnya, usahanya. Di sini King of Wands menandakan kamu itu sudah pede. Tapi kalau kepedean juga nggak bagus gitu ya. Karena kalau kepedean jatuhnya kan kelihatannya arogan. Jarang orang yang suka sama orang arogan gitu. Kecuali mungkin kamu itu punya profesi atau sedang berperan ya, berakting menjadi seseorang yang arogan. Dan entah kenapa gitu ya, banyak fans-fans kamu yang suka dengan sosok arogannya kamu. Tapi itu aku rasakan hanya sebagian kecil ya, hanya sedikit yang bisa memanfaatkan sisi arogannya untuk menarik perhatian. Lebih baik kita menarik perhatian dengan humble gitu ya. Dan kalau di percintaan, di bisnis juga bisa sih ya, di pekerjaan, aku melihatnya ya, kamu itu akan seperti menemukan seseorang yang cocok. Kemungkinan ini soulmate kamu, dan kemungkinan juga kalau kamu itu sedang berada di kebimbangan gitu ya, di antara dua pilihan. Nah, kamu itu bisa menentukan pilihan yang tepat untuk kamu. Jadi banyak-banyak berdoa, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa di bulan baru ini untuk bisa memilih. Karena di sini aku melihat pilihannya bagus-bagus dan setidaknya gitu ya, kalau kamu menjatuhkan pilihan, itu adalah yang terbaik untukmu. Atau kalau misalkan semesta yang memilihkan, itu juga tidak jelek gitu ya. Jadi pasti ada hikmahnya. Intinya tuh kedua pilihan atau beberapa pilihan yang disodorkan kepada kamu adalah pilihan yang bagus-bagus, bibit unggul. Hanya saja dalam memilih, tetap mempertimbangkan yang tadi itu ya, tidak perlu kamu itu memilih orang yang paling kamu cintai atau yang paling membuat kamu itu merasa bahagia. Karena semua itu hanya sementara gitu ya. Jadi pilihlah bukan berdasarkan emosi. Dan juga bukan berdasarkan hal-hal yang hanya kelihatan bagus-bagusnya aja gitu. So, balik lagi di New Moon in Virgo kali ini akan ada awal mula baru, akan ada fresh start, atau bisa juga restart gitu ya. Kalau hubungan kalian sedang tidak baik-baik aja, bahkan sudah putus, ada kemungkinan ya hubungan ini akan membaik, atau kamu itu akan balikan, mantan kamu itu akan datang lagi, atau kamu itu seperti didatangi kembali oleh mantan dan juga ada orang baru. Di situ harus pandai-pandai memilih apakah balikan ke mantan atau menerima orang yang baru. Ini juga bisa diterapkan di dunia kerja atau usaha gitu ya. Kalau kamu ingin memulai usaha yang baru atau kamu ingin melanjutkan usaha, nah pilihannya itu semua ada di kamu dan sepertinya semesta itu sudah memberikan jalan. Jadi bagaimana kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat dan memikirkan jangka panjang gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan saat ini aja. Tadi aku lupa ya, aku sempat mau menyinggung masalah. Oke, nanti mungkin di belakang ya kalau aku ingat lagi. Intinya sih di sini positif ya. Ada awal mula baru yang positif. Jadi kalau kamu sudah punya rencana, lakukanlah di bulan baru ini. Oh ya nih aku ingat. Jadi salah satu tips kalau kamu ingin memilih sesuatu ya. Dan pilihan itu adalah pilihan yang sulit karena sama-sama bagus, sama-sama baik. Intinya kamu itu
Jangan memfokuskan kepada apa yang bisa kamu ambil. Jadi kan di sini ada a time to give rather than take. Artinya juga bukan berarti kamu itu harus yang banyak memberi gitu ya, harus yang punya rasa kasihan. Nggak seperti itu juga sih, cuma intinya kalau kamu memilih calon pasangan hidup, sebagai contoh itu ya, kamu memang boleh melihat dari sisi finansial, dari bibit bebet bobot gitu ya, dari background, itu boleh. Tapi itu hanya beberapa faktor. Faktor utamanya adalah apakah kalian ini bisa berkompromi. Dan kompromi itu dibentuk oleh komunikasi yang lancar. Bagaimana komunikasinya? Selama ini apakah dia itu mau mendengar? Jadi komunikasi itu bukan hanya berbicara, bukan hanya mengeluarkan pendapat, bukan hanya ngobrol gitu ya, tapi isi dari apa yang kamu sampaikan atau orang itu sampaikan, apakah didengar? Apakah dia mau mendengar? Apakah kamu juga mendengar? Dan yang didengar itu apakah sudah benar gitu ya? Jangan sampai kamu mendengar tapi nggak menangkap isinya, nggak menangkap maknanya. Jadi itu ya salah satu tipsnya. Kalau kamu dihadapkan pada pilihan, carilah pilihan yang terbaik itu bukan hanya pada apa keuntungan yang kamu dapat, tapi bagaimana kamu juga bisa berkontribusi dan intinya tuh saling melengkapi. Kalau ada masalah juga mau kompromi. Jangan kelihatannya dia itu kan segala sesuatunya dikasih gitu ya. Kamu itu diberi hal-hal yang material dan kasih sayang juga kamu dilimpahkan sedemikian besar gitu ya. Itu kan pada awalnya aja. Di mana-mana gitu ya. Segala sesuatu yang baru itu tentu akan terasa fresh, terasa luar biasa gitu ya. Makanya di sini kamu diminta untuk memaknai ini ya, a time to give rather than take. Tapi kalau kamu bisa gitu ya memilih dengan tepat, kelihatannya akan bagus gitu ya, ke depannya akan membahagiakan di jangka panjang. Artinya tuh lebih banyak bahagianya daripada sedihnya. Kemudian aku juga melihat di sini mungkin ini banyak berdampak ke water signs, kemudian fire signs, earth sign mungkin ke Virgo lebih besar gitu ya, apalagi ini di Virgo season, dan juga ada sedikit air sign yaitu Gemini. So kalau kamu punya elemen itu ya di chart kamu, mungkin ini readingan untuk kamu, dan ini bisa digunakan energinya bukan hanya pada new moon in Virgo, tapi beberapa waktu ke depan juga bisa kamu gunakan sampai nanti ketemu full moon atau bulan purnama. Oke, so demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. Oh ya, aku belum tarik oracle advice ya. Oke, sebentar. Ada advice apa atau clue tambahan untuk new moon in Virgo kali ini? Aku merasakan buat kamu-kamu yang pesimis ya beberapa waktu ini saatnya untuk menaikkan energi kamu. Jadi supaya high vibration gitu ya. Karena kalau high vibration itu akan berpengaruh juga ke apa yang kamu lakukan tentunya, dan apa yang kamu inginkan itu akan lebih cepat terwujud ya kalau kamu itu sedang berada di kondisi yang prima, yang baik gitu ya, yang gak sedih, atau intinya tuh kamu dalam kondisi yang sesuai dengan jati diri kamu dan tidak ada tekanan, tidak overthinking gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat. Ada pesan apa atau clue atau nasihat untuk kita semua di new moon in Virgo kali ini? Oke. Ya, remain positif. Ini tadi muncul ya, tapi aku shuffle lagi, dan semesta itu memang seperti itu ya. Jadi meskipun kita berusaha sekuat tenaga, tapi kalau memang
Apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi apapun itu, terimalah dengan hati yang ikhlas ya, dengan lapang dada, berpikir positif. Di sini kartunya positif semua, jadi kalau kamu berpikir, aku kok kayaknya nggak kayak gitu ya, berarti itu mindset kamu yang perlu diubah. Ketika kamu bisa mengubah mindset, mengubah perasaan, menjadi lebih tenang, maka ini semua akan bisa terwujud gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.